Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM A41124013. Kelas A, Angkatan 24, jurusan PG PAUD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, saya akan memaparkan materi yang sudah saya rangkum yang berjudul Konsep Bangsa dan Negara. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep bangsa dan negara merupakan dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam memahami identitas struktur politik suatu masyarakat bangsa. Definisi bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki identitas dan kesadaran bersama sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan definisi negara adalah suatu organisasi politik yang memiliki kesadaran dan wewenang untuk mengatur dan mengelola suatu wilayah tertentu. Poin kedua yaitu perbedaan bangsa dan negara. Bangsa tidak memiliki kedaulatan dan wilayah geografis tertentu, sedangkan negara memiliki pemerintah yang berdaulat dan negara geografis yang diakui secara internasional. Poin ketiga yaitu persamaan bangsa dan negara. Bangsa dan negara saling berkaitan karena bangsa mendiami suatu wilayah yang disebut negara. Bangsa terbentuk karena adanya kesamaan baik dari aspek budaya, bahasa, agama maupun tradisi. Poin selanjutnya yaitu fungsi bangsa. Bangsa terbentuk melalui sejarah bersama yang dapat berupa peristiwa-peristiwa yang penting atau pengalaman bersama. Bahasa bersama dapat menjadi faktor pembentuk bangsa karena bahasa dapat menjadi alat komunikasi dan identitas bersama. Poin selanjutnya yaitu fungsi negara. Yang pertama, itu mengatur mengelola wilayah tertentu. Yang kedua, melindungi warga negaranya dari ancaman internal maupun eksternal. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui berbagai kebijakan program. Selanjutnya ada ciri-ciri negara. Yang pertama yaitu kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola suatu wilayah. Yang kedua, wilayah tertentu dapat berupa daratan, lautan maupun udara. Yang ketiga yaitu pemerintahan negara dapat berupa monarki, republik, atau sistem pemerintahan lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri bangsa. Bangsa memiliki kesadaran bersama sebagai kesatuan yang utuh. Identitas bersama yang dapat berupa tradisi, adat istiadat, atau nilai-nilai. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat disimpulkan dari materi tersebut. Yang pertama yaitu bagaimana peran pendidikan dalam membentuk kesadaran sosial persatuan bangsa. Jawabannya yaitu pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran sosial persatuan bangsa seperti memprioritaskan nilai-nilai kebangsaan, mengembangkan kemampuan kritis, meningkatkan kesadaran sosial, dan menggalang partisipasi siswa. Dan yang kedua yaitu apa definisi karakteristik dan bangsa yang utama membentuk kesadaran. Jawabannya yaitu bangsa dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki kesamaan identitas seperti bahasa, budaya, sejarah, dan nilai-nilai, serta memiliki kesadaran kesatuan dan kesamaan nasib. Karakteristik utama bangsa yaitu meliputi yang pertama kesamaan identitas dan budaya, yang kedua kesadaran akan kesatuan dan kesamaan nasib, yang ketiga hubungan emosional dan psikologis antar anggota bangsa, dan yang keempat yaitu kesamaan tujuan dan aspirasi. Pertanyaan ketiga yaitu apa peran negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara? Jawabannya yaitu negara memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan beberapa fungsi. Seperti yang pertama menjaga stabilitas politik, budaya, dan nilai-nilai. Yang kedua mempromosikan dan melestarikan budaya.
dan nilai-nilai bangsa. Yang ketiga, menjaga kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara. Yang keempat, mengembangkan pendidikan dan kesadaran nasional. Dan yang kelima, menangani perbedaan dan konflik antar kelompok masyarakat. Pertanyaan keempat yaitu apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan bagaimana perannya dalam menjaga kesatuan bangsa-bangsa. Nasionalisme adalah suatu ideologi yang menekankan pentingnya kesatuan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme dapat berperan dalam menjaga kesatuan bangsa dengan memprioritaskan kesadaran nasional, memelihara identitas negara, dan mengembangkan rasa persatuan dan tidak kesatuan antar warga negara. Ke materi yang kedua yang berjudul integrasi nasional. Poin pertama yaitu integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan kesatuan secara nasional. Poin kedua yaitu tujuan integrasi nasional, menyatukan bangsa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Yang kedua, menjaga stabilitas dan keamanan negara. Dan yang ketiga, mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Poin selanjutnya yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama yaitu keberagaman yang tidak dikelola dengan baik, konflik SARA, ketimbangan ekonomi dan sosial, dan kurang toleransi dan nasionalisme. Poin selanjutnya yaitu ada faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, rasa senasib dan sepenanggung. Yang kedua, ideologi yang sama, Pancasila. Yang ketiga, bahasa nasional. Yang keempat, lembaga negara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, adanya ancaman dari luar. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik, integrasi sosial dan budaya, integrasi ekonomi, dan integrasi pertahanan dan keamanan. Dan poin selanjutnya yaitu contoh implementasi integrasi nasional. Ada gotong royong lintas agama, program bela negara, dan pendidikan multikultural. Dan poin selanjutnya yaitu ada tantangan integrasi nasional di era modern. Yang pertama itu ada radikalisme dan intoleransi. Yang kedua ada hoaks dan disinformasi di media sosial. Dan yang ketiga ada disparitas pembangunan. Poin selanjutnya itu pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk membangun dan memperkuat identitas nasional serta menciptakan stabilitas dan kemajuan di suatu negara. Tanpa integrasi nasional, suatu negara dapat memahami berbagai masalah seperti konflik antar kelompok, ketidakstabilan politik. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat disimpulkan dari materi tersebut, yaitu yang pertama ada pertanyaan pertama, apa tantangan dalam menjaga integrasi nasional? Jawabannya yaitu tantangan antara lain perbedaan etnis, agama, dan budaya, serta tantangan ekonomi, politik, dan sosial. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mencapai integrasi nasional? Jawabannya itu cara mencapai integrasi nasional antara lain dengan mempromosikan kesatuan dan kesatuan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integrasi nasional serta menangani perbedaan dan tantangan dengan baik. Pertanyaan ketiga yaitu apa saja faktor yang memperkuat integrasi nasional? Jawabannya yaitu yang pertama rasa cinta tanah air, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, toleransi antar umat beragama, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Baik, itulah tadi pemaparan materi resume dan beberapa pertanyaan yang dapat disimpulkan dari materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.